Pekabaran ini merupakan tanggapan atau kelanjutan dari pembahasan yang menanggapi tema dari suatu pelajaran yang menyatakan bahwa bayangan belum berakhir. Dan karenanya tanggapan ini diberi tema juga, bayangan sudah berakhir, dan sore hari ini dengan judul sudah selesai. Pada pertemuan yang sebelumnya kita banyak mempelajari dari Alkitab, dan sore hari ini kita akan banyak mengkaji dari Roh Nubuat serta tulisan para pionir. Dan karena tulisan Roh Nubuat dan para pionir, tentunya kita akan banyak baca dan lebih panjang dari ayat. Oleh karena itu kita coba mulai cepat supaya cukup waktu untuk kita mempelajarinya. Jadi pada sore hari ini kita harus dengan senang hati dan tekun membaca agar jangan disalahartikan oleh sang pembicara. Kita saling uji dan periksa. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past, halaman 255, paragraf 2, yang berkata, hukum upacara diberikan kepada Musa dan olehnya ditulis dalam sebuah buku. Tetapi hukum 10 perintah telah ditulis oleh Allah sendiri di atas loh batu dan disimpan di dalam tabut perjanjian. Dari pernyataan ini dapat kita lihat ada dua jenis hukum, yaitu hukum upacara yang meskipun diperintahkan Allah, tetapi yang tulis adalah manusia dan ditulis dalam sebuah buku. Kemudian ada hukum 10 perintah yang ditulis oleh Allah sendiri di atas loh batu dan disimpan dalam tabut perjanjian. Apakah hukum upacara ditulis Musa dalam sebuah buku dan disimpan dalam tabut perjanjian? Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam pekabaran sebelumnya, hukum upacara disimpan bukan di dalam tabut, tetapi di samping tabut. Kita akan lihat bukti melalui penjelasan Roh Nubuat, tetapi pada bagian awal ini kita perlu fokus kepada dua jenis hukum ini, yaitu hukum upacara dan 10 perintah Allah, atau sering disebut dengan hukum moral. Nah, masih dalam buku yang sama, yaitu buku From Eternity Past, kita baca halaman 255 dan masih dalam paragraf 2. Dijelaskan di sana, banyak yang mencoba memadukan kedua sistem ini, yaitu hukum upacara dan hukum moral tadi. Jadi kalau disebut hukum upacara itu adalah buku Musa. Tapi kalau disebut hukum moral adalah 10 hukum. Ya. Dikatakan banyak yang mencoba memadukan kedua sistem ini. Menggunakan ayat yang berbicara tentang hukum upacara untuk membuktikan bahwa hukum moral telah dihapuskan. Tetapi ini adalah penyimpangan dari kitab suci. Sistem upacara terdiri dari simbol-simbol yang menunjuk kepada Kristus, kepada pengorbanan dan keimamatannya. Hukum ritual ini dengan korban-korbannya serta ketetapan-ketetapannya harus dilakukan oleh orang Ibrani sampai lambang bertemu dengan kegenapannya dalam kematian Kristus. Kemudian semua persembahan korban harus dihentikan. Perhatikan ya, pada waktu Yesus mati, semua persembahan korban harus dihentikan. Hukum inilah yang Kristus tiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Hukum yang mana dikatakan yang ditiadakan ini? Hukum upacara. Ya. Hukum upacara itu adalah lambang dan kegenapannya adalah kematian Yesus di kayu salib. Dan pada waktu Yesus disalibkan, itulah wujud dari hukum upacara ditiadakan. Saat Yesus mati di kayu salib, itulah akhir dari hukum upacara. Tidak perlu dirayakan lagi. Nah, banyak yang mencoba memadukan hukum upacara dengan hukum moral, sehingga banyak yang berkata bahwa hukum moral juga sudah dipakukan ke salib. Roh Nubuat nyatakan bahwa itu adalah penyimpangan dari kitab suci. Dan ini sering kita dengar dari saudara-saudara kita dari Kristen denominasi yang lain. Ya.
Roh nubuat berkata bahwa yang dipakukan ke salib adalah hukum upacara sebagaimana yang dinyatakan dalam Kolose 2 ayat 14. Yang dikatakan dalam bahasa Inggrisnya ordinances. Jadi kalau kita dengar ordinances itu artinya ketetapan tentang hukum upacara. Karenanya melalui kutipan ini kita bisa lihat roh nubuat selaras dengan Alkitab. Kemudian roh nubuat juga mengutip ayat berikut ini untuk menyatakan bahwa hukum upacara atau ordinances dihapuskan saat Yesus dipakukan ke salib. Spiritual Gifts volume 3 halaman 11 paragraf pertama berkata, Daniel 9 ayat 29, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nubuatan ini digenapi pada saat kematian Mesias di pertengahan bagian akhir dari 70 minggu. Pada peristiwa itu, upacara korban orang Yahudi yang adalah lambang tidak berguna lagi ketika kegenapan pengorbanan besar dipersembahkan. Bahkan penghapusan hukum upacara itu sudah dinubuatkan. Jadi pada saat Paulus menyatakan bahwa ordinances itu sudah dipakukan, itu merupakan kegenapan nubuatan. Daniel 9 ayat 29 menubuatkan bahwa suatu waktu nanti hukum upacara itu ditiadakan. Hukum upacara yang adalah lambang atau bayangan sudah tidak berlaku lagi saat pengorbanan besar Yesus Kristus telah dilaksanakan. Kembali, Allah sudah nubuatkan bahwa bayangan akan berakhir. Tapi ada yang berkata belum berakhir. Siapakah yang saudara turut? Perhatikan yang berikut ini dalam Bible Echo April 16 tahun 1894 paragraf 2. Ada hukum yang dihapuskan, yang ditiadakan oleh Kristus dengan memakukannya pada kayu salib. Paulus menyebutnya hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum upacara ini yang diberikan oleh Allah melalui Musa dengan korban dan peraturannya harus mengikat orang Ibrani sampai lambang bertemu dengan kegenapannya dalam kematian Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian, semua persembahan korban dan layanan harus dihapuskan. Paulus dan para rasul lainnya bekerja keras untuk menunjukkan hal ini dan dengan tegas melawan para guru Yahudi yang menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalankan hukum upacara. Jelas ya? Hukum yang dihapuskan adalah hukum Taurat yang isinya perintah dan ketentuan atau ketetapan yang Paulus sebut ordinances. Itulah sebabnya Paulus berkata, the law of commandments contained in ordinances, yang artinya hukum perintah yang terkandung di dalam ketetapan. Semakin jelas bahwa yang dipakukan ke salib adalah hukum upacara yang diatur dalam ketetapan-ketetapan itu. Dan lihat yang ditandai warna kuning, dikatakan Paulus dan para rasul bekerja keras untuk mengabarkan tentang hal ini, yaitu bahwa hukum upacara atau bayangan sudah berakhir. Dan dengan tegas melawan para guru Yahudi yang menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalankan hukum upacara, dan itu tentunya termasuk hari-hari raya. Paulus dan para rasul sudah tidak ada saat ini. Lalu siapa yang harus bekerja keras untuk kabarkan dan lawan dengan tegas ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nubuatan Allah dan firman Allah? Sudah tentu kita. Kita semua harus mau kerja keras dan dengan tegas menyatakan bahwa bayangan sudah berakhir. Hukum upacara hari-hari raya sudah dihapuskan. Bagaimana dengan 10 hukum? Kita baca Patriarchs and Prophets halaman 365 paragraf 1. Tetapi tentang 10 hukum pemazmur berkata, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Mazmur 119 ayat 89. Dan Kristus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena aku berkata kepadamu, membuat pernyataan ini setegas-tegasnya.
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 17 dan 18. Di sini ia mengajarkan bukan semata-mata apa yang menjadi tuntutan daripada hukum Allah pada saat itu, tetapi juga bahwa tuntutan-tuntutan itu akan tetap berlaku selama langit dan bumi ada. Hukum Allah sama kekalnya seperti tahtanya. Itu akan tetap mempertahankan tuntutannya kepada manusia sepanjang zaman. Artinya, 10 perintah Allah yaitu hukum moral adalah kekal. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah hukum upacara itu adalah bayangan? Kita baca di Acts of the Apostles halaman 424 paragraf 2. Paulus berusaha untuk mengalihkan pikiran pendengar-pendengarnya kepada satu korban agung untuk dosa. Ia menunjukkan kepada pengorbanan-pengorbanan yang menjadi bayangan perkara-perkara yang baik yang akan datang, dan kemudian memperkenalkan Kristus sebagai kegenapan dari semua upacara. Objek yang olehnya mereka tunjukkan sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan pengharapan bagi manusia yang telah jatuh. Jelas, hukum upacara itu adalah bayangan, sebab hukum upacara itu mengatur semua korban-korban yang merupakan bayangan. Dan upacara itu atau kegenapannya sudah digenapi. Sebab Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan dan pengharapan. Kemudian, Christ in His Sanctuary halaman 160 paragraf 3 dikatakan, ketika Yesus pada kenaikannya masuk dengan darahnya sendiri ke tempat kudus surgawi untuk mencurahkan kepada murid-muridnya berkat perantaraannya, orang-orang Yahudi ditinggalkan dalam kegelapan total untuk melanjutkan pengorbanan dan persembahan mereka yang tidak berguna. Pelayanan lambang dan bayangan telah berhenti. Pintu yang sebelumnya digunakan manusia untuk menemukan jalan masuk kepada Allah tidak lagi terbuka. Ini lebih jelas lagi. Artinya, siapa saja yang sekarang masih melanjutkan hukum upacara dan bayangan adalah sia-sia. Sebab itu semua sudah tidak berguna. Sebab lambang dan bayangan sudah berakhir. Pintu lambang yang tadinya manusia dapat gunakan untuk masuk kepada Allah sudah ditutup. Dan jalan masuk yang baru dan hidup sudah dibuka, yaitu dalam Yesus. Tapi hal yang memprihatinkan, ada banyak manusia-manusia di zaman sekarang ini yang masih coba buka pintu yang Allah sudah tutup. Tapi tetap masih mau masuk lewat pintu yang baru. Dan bahkan merasa bahwa dengan membuka pintu yang tertutup membuat lebih sempurna jalan masuk yang baru. Ini perlu dipahami oleh saudara sekalian, karena ini salah satu pekabaran para pionir kita tentang pintu yang ditutup dengan pintu yang dibuka. Pintu yang ditutup adalah pada waktu Yesus menyelesaikan tugasnya di bilik suci. Begitu dia selesai dari situ, dia tutup pintu itu. Dia buka pintu yang baru, dia masuk dalam bilik yang maha suci, yaitu oleh pengorbanannya. Tirai sudah robek, yaitu dirinya yang mati di kayu salib. Jadi pada waktu dia tutup pintu bilik suci, dia masuk ke bilik maha suci, tidak ada yang bisa buka lagi. Itulah yang dikabarkan para pionir kita. Pintu yang ke bilik suci itu tidak bisa dibuka lagi. Kita hanya bisa ke pintu yang bilik yang maha suci. Nah, sayangnya orang-orang yang mengajarkan bahwa bayangan belum berhenti, artinya pintu belum ditutup. Atau mereka bisa buka lagi pintu yang Allah sudah tutup. Ya, ini bahaya. Dan bahkan mereka merasa dengan mereka buka pintu yang Allah sudah tutup, membuat sempurna pintu yang Yesus sudah buka ke bilik yang maha suci. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan sebuah cerita tentang tabut perjanjian, ada pertanyaan tentang statutes, ya. Mari kita baca salah satu contohnya tentang statutes ini. Kita baca dalam Imamat 18 ayat 5. Dikatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku.
Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Kata statutes dalam ayat ini diterjemahkan menjadi ketetapan. Lihat ditandai warna kuning. Namun kata ordinances juga diterjemahkan menjadi ketetapan. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, ingat lagi ya pekabaran sebelumnya. Bahwa kata ordinances itu dalam perjanjian lama adalah ketetapan. Nah statutes ini juga adalah ketetapan. Mari kita baca ayat sebelumnya. Tepat ayat 4 sebagai perbandingan. Dikatakan, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Mine ordinances. Dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi kata ordinances diterjemahkan menjadi ketetapan. Kata statutes juga diterjemahkan menjadi ketetapan. Mengapa demikian? Karena kata statutes dan kata ordinances diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu kukau. Tulisannya seperti cugah, tapi bacanya kukau. Ya, H2708. Kata ordinances dan kata statutes diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu kukau. Karenanya keduanya adalah sama. Jadi saat Paulus katakan ordinances sudah ditiadakan, karena sudah dipakukan pada salib, maka hal itu termasuk statutes. Paulus orang Yahudi, dia tahu makna kukau. Paulus tidak perlu tulis dua kali untuk satu hal yang sama. Cukup kata ordinances, maka itu sudah termasuk statutes. Ada juga kata Ibrani koke, nomor H2706, yang diterjemahkan menjadi statutes atau ketetapan. Sebab memang kata tersebut yaitu koke sama atau serupa dengan kukau yang 2708. Artinya sama-sama ketetapan. Mengapa kita perlu sesekali cek akan kata-kata dalam bahasa aslinya? Sebab ada pepatah Italia yang berkata traduttore, traditore. Yang pertama T-nya agak panjang. Traduttore, traditore. Artinya penerjemah adalah pengkhianat. Jika kita tidak tahu apa artinya, maka sang penerjemah dapat menipu kita. Sang penerjemah dapat memilih kata-kata yang malah menipu pembaca atau pendengar, sehingga makna aslinya tidak dinyatakan. Sebab ada yang mengajarkan bahwa ordinances dengan statutes itu berbeda. Padahal berasal dari kata yang sama. Oleh karena itu harusnya dia ajarkan bahwa kata ordinances dengan statutes adalah sama. Itulah yang maksudnya Paulus sudah dipakukan. Jadi tidak usah kita bahas masing-masing. Itu adalah dua hal yang sama. Jadi ingat ini kata. Traduttore, traditore. The translator is a traitor. Penerjemah adalah pengkhianat. Dan kita akan lihat banyak. Oleh karena itu saudara sekalian, uji juga apa yang saya tampilkan. Karena itu juga merupakan terjemahan. Jangan sampai saya salah terjemahkan. Demikian juga yang di media Zoom. Ya, boleh baca dan perhatikan. Sekarang mari kita ikuti cerita singkat berikut ini. Yang terdapat dalam Para Nabi dan Raja halaman 262 paragraf pertama. Pada tahun ke-9 pemerintahan Sedekia, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem dan mengepung kota itu. 2 Raja-Raja 25 ayat 1. Prospek Yehuda sudah tidak mempunyai pengharapan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, Tuhan sendiri berfirman melalui Yeskiel. Aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan lagi kembali ke situ. Setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Aku akan mencurahkan geramku atasmu, dan menyemburkan api murkaku kepadamu, dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Yeskiel 21 ayat 3, ayat 5-7 dan 31. Ini adalah peristiwa menjelang Yehuda ditawan ke Babel. Tuhan tidak akan tahan-tahan lagi. Yehuda pasti ditawan. Nah,
Roh Nubuat kemudian menyatakan yang berikut ini. Para Nabi dan Raja, halaman 262, paragraf 4. Kita baca. Di antara orang-orang benar yang tetap berada di Yerusalem, kepada siapa rencana ilahi telah dijelaskan, ada beberapa orang yang berketetapan untuk menyimpan tabut perjanjian kudus yang berisi loh-loh batu, yang berisi 10 perintah, supaya tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang bengis. Ini mereka lakukan. Dengan menangis dan bersedih, mereka menyembunyikan tabut itu di dalam sebuah gua, di mana tabut itu tersembunyi dari orang-orang Israel dan orang Yehuda oleh karena dosa mereka, dan tidak lagi akan dikembalikan kepada mereka. Kutipan ini jarang dikabarkan, bahwa menjelang bangsa Yehuda ditawan, umat Allah yang setia menyembunyikan tabut perjanjian dalam sebuah gua dan tidak akan dikembalikan lagi kepada Israel atau Yehuda. Apa artinya? Artinya saat para tawanan nanti kembali setelah 70 tahun masa penawanan, meskipun mereka diizinkan membangun kembali Ka'bah, tetapi tabut perjanjian sudah tidak ada lagi. Demikian juga di zaman Yesus, tabut perjanjian sudah tidak ada lagi dalam Ka'bah. Bisa lihat itu, saudaraku dalam Tuhan, bagaimana Allah bekerja. Padahal tabut perjanjian tersebut adalah wujud dari kehadiran Allah Bapa. Jadi dengan tidak dikembalikannya tabut tersebut kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda, Allah Bapa sudah tidak hadir di tengah-tengah mereka. Dan nanti kehadiran Bapa diwujudkan dengan kehadiran anaknya yang lahir ratusan tahun kemudian. Mengapa hal ini perlu kita ketahui? Masih ingat ayat yang berikut ini? Ulangan 31 ayat 25 dan 26. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Kelompok yang mengajarkan bahwa bayangan belum berakhir menyatakan bahwa kitab Taurat ini yang berisi ketetapan atau ordinances disimpan pada bagian dalam tapi di samping. Jadi buku itu ada di dalam tabut tapi di samping dalam. Karenanya ada bersama-sama dengan 10 hukum dan oleh sebab itu sama-sama kekal. Itulah yang mereka ajarkan. Kalau ingat pengabaran yang sebelumnya. Nah, jika buku tersebut memang di dalam tabut, maka saat tabut perjanjian disembunyikan, maka buku tersebut ikut dengan tabut dan tidak pernah akan kembali lagi kepada bangsa Israel dan Yehuda. Mereka tidak punya lagi buku Musa atau kitab hukum. Karenanya semakin terlihat pengertian kelompok tersebut akan ayat ini adalah salah. Padahal mereka hendak jadikan ayat ini sebagai bukti bayangan belum berakhir. Ingat tadi, traduttore, traditore. Penerjemah si pengkhianat. Karenanya hati-hati dengan terjemahan yang tidak sesuai Alkitab. Kembali kepada cerita. Prophets and Kings halaman 453 paragraf 2 berkata, tabut yang kudus itu pun telah disembunyikan. Tabut itu tidak pernah terganggu selama itu disembunyikan. Dalam tulisan lainnya dikatakan, The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 414, paragraf 3. Orang-orang saleh ini, tepat sebelum penghancuran bait suci, memindahkan tabut perjanjian yang berisi loh-loh batu, dan dengan duka cita serta kesedihan, menyembunyikannya di dalam sebuah goa, di mana tabut itu disembunyikan dari orang Israel karena dosa-dosa mereka dan tidak akan dikembalikan lagi kepada mereka. Roh Nubuat menyatakan dengan jelas bahwa di dalam tabut perjanjian yang disembunyikan itu hanya ada 2 loh batu, yaitu loh batu yang berisi hukum yang Allah tulis dengan jarinya sendiri. Karenanya semakin jelas dan terang benderang bahwa tidak ada hukum Musa atau buku Musa tersimpan di bagian dalam samping. Kenapa?
karena buku tersebut bukan di dalam tetapi di bagian samping luar dari tabut perjanjian. Nah, perhatikan apa yang terjadi saat para tawanan boleh kembali ke Yehuda dan kemudian mereka membangun kembali Ka'bah. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kisah tabut perjanjian disembunyikan ini terdapat dalam bab 32. Dan sekarang kita masuk ke bab 50 dari buku yang sama yang berbicara tentang orang buangan kembali ke Yehuda. Kita baca Para Nabi dan Raja halaman 352 paragraf 1. Para Nabi dan Raja halaman 352 paragraf 1 dikatakan, kira-kira 70 tahun sesudah rombongan pertama kembali dari pembuangan di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua, Artasasta Longimanus naik tahta kerajaan Media Persia. Nama raja ini dikaitkan dengan sejarah suci dengan serentetan pemeliharaan yang luar biasa. Adalah pada zaman pemerintahannya Ezra dan Nehemia hidup dan bekerja. Dialah orang yang pada tahun 457 sebelum Masehi mengeluarkan perintah yang ketiga dan terakhir untuk pemulihan Yerusalem. Ingat, meskipun bangsa Yehuda boleh kembali dari pembuangan dan meskipun mereka diizinkan membangun kembali Ka'bah, tapi tabut perjanjian sudah tidak ada lagi. Sebab tabut perjanjian disembunyikan dan tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Dan dari peristiwa ini fokus kita adalah kepada Ezra. Kenapa Ezra? Karena kelompok yang mengajarkan bahwa bayangan belum berakhir menggunakan kutipan berikut ini sebagai dasar bahwa hukum Musa dan buku hukum adalah sama dan karenanya bayangan belum berakhir. Kutipan ini diambil dari tulisan para pionir, yaitu Joseph Harvey Wegener. Ini adalah bapaknya E.J. Wegener. Bukunya berjudul The Perpetuity of the Seventh-day Sabbath, halaman 54 paragraf 1. Kitab hukum Musa adalah hukum yang diperintahkan oleh Allah. Kitab hukum dan hukum Musa digunakan secara bergantian. Artinya apa? Artinya sama. Kalau disebut kitab hukum Musa dan hukum Musa itu sama. Kitab hukum Musa itu sama. Kutipan ini digunakan untuk menyatakan bahwa hukum Musa adalah sama dengan buku hukum, yang mana adalah perintah Allah dan bukan perintah Musa. Benar bahwa itu adalah perintah Allah yang Allah suruh Musa tulis dalam sebuah buku. Melalui kutipan ini, kelompok tersebut hendak menyatakan bahwa ordinances atau ketetapan itu masih berlaku karena sama dengan hukum yang Allah perintahkan. Jadi, hukum Musa yang berisi ordinances itu sama dengan hukumnya Tuhan. Inilah alasan mereka menggunakan kutipan ini untuk membuktikan bahwa hukum Musa atau buku Musa dengan perintah Allah yang adalah 10 hukum itu sama. Mari kita baca kalimat berikut ini yang terdapat dalam halaman yang sama dari kutipan ini, tapi dalam paragraf 2, agar memahami konteksnya, apa sebenarnya yang Joseph Wegener maksudkan. Kita baca, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Kutipan ini, kalimat ini diambil oleh Joseph Wegener dari Nehemia 8 ayat 1 dan 2 dalam bahasa Inggris atau ayat 2 dan 3 dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau saudara buka Alkitab, Nehemia 8 ayat 2 dan 3 isinya sama dengan ini. Mengapa kita perlu tahu akan hal ini? Sebab pada zaman Ezra adalah zaman sesudah pembuangan Babel. Artinya mereka kembali dari penawanan. Dan sebelum pembuangan terjadi, tabut perjanjian disembunyikan. Kalau memang buku Musa tersebut ada dalam tabut, seharusnya tidak ditemukan lagi, karena tabut sudah disembunyikan dan tidak dikembalikan. Tapi faktanya buku Musa ditemukan dan itulah yang Ezra bacakan kepada Israel. Dan perlu diingat bahwa konteks yang Joseph Harvey Wegener sedang bicarakan
dalam buku tersebut adalah tentang hari Sabat. Ya, itu sebabnya judulnya adalah The Perpetuity of the Seventh Day Sabbath, yang artinya keabadian Sabat hari ketujuh. Kemudian kelompok tersebut mengutip kalimat berikut ini yang ditulis oleh E.J. Wegener, anak daripada Joseph Wegener, yang terdapat dalam Present Truth, volume 15, halaman 707, yang diterbitkan tanggal 9 November tahun 1899. Ada gagasan yang terlalu umum bahwa hukum Musa adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari hukum Allah. Ya, mulai perhatikan ya, tujuan mereka. Ada prasangka yang tidak masuk akal dan keterlaluan terhadap Musa yang tidak ada hubungannya dengan penulis Alkitab lainnya. Jika ada sesuatu yang dikutip dari 5 kitab pertama dalam Alkitab, yaitu 5 buku Musa, jawabannya seringkali adalah, oh, itu ada dalam hukum Musa. Seolah-olah itu mengakhiri masalahnya. Orang-orang yang tidak akan mengabaikan kata-kata Yesaya atau Yeremia atau Paulus atau Petrus akan menganggap kata-kata Musa tidak berharga. Artinya, lebih tinggi standar atau kualitas daripada buku Yesaya, Yeremia, buku apa lagi tadi? Paulus dan Petrus dibanding 5 hukum Musa, karena ini hukum saja isinya. Tidak ada alasan untuk ini, kecuali dalam tulisan-tulisan Musa ditemukan kebenaran mendasar. Tidak ada orang lain yang begitu dihormati oleh Tuhan. Tuhan sangat menghormati Musa. Bagaimana mungkin tulisannya disepelekan dibanding dengan para nabi lainnya. Jadi sederhananya, banyak orang, kata E.J. Wegener, yang anggap remeh 5 buku Musa, karena mereka anggap itu adalah hukum Musa dan tidak berlaku lagi. Mereka lebih menghargai buku Yesaya, Yeremia, Paulus, dan Petrus. Namun tidak demikian, sebab Musa adalah orang yang begitu dihormati Tuhan, dan karenanya hukum Musa adalah sama dengan hukum Allah. Inilah tujuan mereka menggunakan kutipan ini, supaya status hukum Musa atau buku Musa itu dinaikkan kembali, sebab banyak yang bilang, oh itu sudah dipakukan, tidak berlaku lagi, apalagi saudara-saudara kita dari denominasi lain. Intinya, Wegener hendak menyatakan bahwa hukum Musa yang terdapat dalam 5 buku tersebut sama dengan buku Yesaya, Yeremia, Paulus, dan Petrus. Semuanya adalah firman Allah. Perhatikan apa yang Wegener jelaskan berikutnya dalam halaman 708 dari buku yang sama. Dia tulis, hukum Musa adalah hukum Allah, sama seperti tulisan Yesaya dan Yeremia dan Yeskiel adalah firman Tuhan. Musa tidak membuat hukum apapun dan sama sekali keliru menyebut dia pemberi hukum Israel. Dia berbicara dan menulis sewaktu dia digerakkan oleh Roh Kudus, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kudus lainnya di zaman dahulu. Barang siapa menghina tulisan Musa, menghina Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 46 dan 47. Hukum yang Allah perintahkan adalah firman Tuhan. Jadi meskipun disebut 10 hukum, tapi itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan. Sebab dalam menyampaikannya, Tuhan berfirman kepada Musa. Demikian juga kepada Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Entah hukum atau firman, semuanya sama, yaitu firman Tuhan. Dan semuanya, baik Musa, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan nabi-nabi lainnya, digerakkan oleh Roh Kudus yang sama. Nah, apakah yang Wegener maksudkan dalam tulisannya ini? Mari kita baca kalimat pembukaan dari artikelnya, dan sebelumnya mari kita baca Yohanes 5 ayat 46 dan 47, sebagaimana yang dinyatakan dalam kutipan ini. Kenapa Wegener mengutip Yohanes 5 ayat 46 dan 47? Kita baca. Ini Yesus yang bicara. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ini kebenaran penting yang harus kita ingat, bahwa hukum Musa dan atau buku Musa,
karena itu keduanya sama, ditulis oleh Musa untuk menyatakan tentang siapa? Tentang Yesus. Itulah sebabnya Wegener katakan menghina tulisan Musa, menghina Tuhan Yesus. Sekarang mari kita baca bagian awal dari artikel I.J. Wegener tersebut. Yang dikutip oleh kelompok tersebut adalah sudah mau dekat akhir. Kita baca bagian awal yang mana dia kutip seluruhnya dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 12. Jadi kalau kita baca artikel itu, pada paragraf awal-awal itu dia kutip seluruhnya dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 12. Karenanya mari kita baca Nehemia 8 ayat 1 sampai 12. Dan karena panjang, saya bagi dalam 2 slide. Kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Dan perhatikan yang ditandai, karena itu ada pesan yang perlu kita ingat. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Ini sudah kembali ya, penawanan, pembuangan, mereka sudah kembali. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ya, kitab Musa, Taurat Musa, kitab hukum itu sama. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ingat tadi kalimat ini dikutip oleh bapaknya dalam membuat artikel dalam buku yang sebelumnya. Ayat 4, ia membacakan, ia di sini Esra, beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Bayangkan, kita baru dengar bacaan Alkitab 1 jam 2 jam sudah capek ya. Ini dari pagi sampai tengah hari. Ya. Itu sebabnya nanti kalau saudara baca itu artikelnya I.J. Wegener, dia bagi beberapa jenis pendengar. Ada pendengar yang tekun, ada pendengar yang ogah-ogahan, dia bikin situ jenis-jenisnya. Dan dia sangat prihatin dengan kondisi umat sekarang ini, yaitu zamannya. Di zamannya itu umat-umat mendengar Alkitab ogah-ogahan. Ya. Nah, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Penuh perhatian mereka, tidak mungkin mereka tertidur. Kalau tertidur artinya pikiran melayang-layang. Ayat 5 dan 6. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ya. Kalau saudara sekalian masih hidup di zaman-zaman dulu, ya, zamannya opa mungkin oma, seringkali kalau pada saat pembacaan Alkitab kita disuruh apa? Berdiri. Ya, Opung juga masih ingat ya, itu gara-gara ini. Rakyat yang begitu banyak pada saat dia buka, ya, dia buka kitab itu orang berdiri, belum baca ini baru dia buka. Perlu kita renungkan ini, makna daripada ayat-ayat ini. Kita lanjutkan, ayat 7 sampai 12, dikatakan di sana, lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, artinya yang mendampingi si Esra ini orang Lewi, sebab dia orang Lewi, dia keturunan Harun. Mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang itu berdiri di tempatnya. Ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti.
Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Kenapa? Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Semua orang nangis mendengar pembacaan itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Inilah yang E.J. Wegener tulis pada bagian awal artikelnya, yaitu peristiwa Ezra membacakan kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Saat kitab itu dibacakan, itu adalah hari kudus. Hari apa? Ada yang tahu? Bukan hari Sabat. Tapi dianggap Sabat karena itu adalah hari tiup serunai. Kalau kita baca dalam Alkitab seperti Imamat 23 ayat 24 dan Bilangan 29 ayat 1, itu adalah hari tiup serunai, yaitu pada bulan ke-7 hari pertama. Ingat tadi di awal, itulah yang dinyatakan. Itu hari kudus, hari yang harusnya bersuka cita, tapi mereka menangis. Nah, perhatikan, saat Ezra membacakan bagian-bagian dari kitab Taurat tersebut, semua orang yang mendengar menangis. Kenapa mereka menangis? Apakah karena mendengar tentang peraturan dan ketetapan tentang hari raya? Apakah karena mereka harus sembelih korban? Apa yang membuat mereka menangis? Mari kita baca penjelasan Roh Nubuat dalam manuskrip 156 tahun 1902 paragraf 19. Dikatakan, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Sebab mereka tidak hidup sesuai dengan perintah Allah. Ayat 8 dan 9. Mereka diinsafkan akan dosa dan menyadari bahwa mereka berada di bawah ketidaksenangannya, yaitu ketidaksenangan Allah, sebab mereka tidak hidup sesuai dengan perintah Allah. Inilah alasannya mereka menangis, sebab mereka tidak hidup sesuai dengan perintah Allah yang tertulis dalam buku itu. Dan dalam buku itu tertulis tentang juru selamat, sebab Musa menulis tentang Yesus, dan hal itu dipahami oleh Filipus. Yohanes 1 ayat 45 berkata, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kitab Taurat itu bukan hanya berisi hukum, peraturan dan ketetapan. Kitab Taurat itu mengabarkan tentang Yesus juru selamat kita. Sebagaimana Wegener sampaikan tadi bahwa buku Musa itu penting, sama pentingnya dengan buku Yesaya, Yeremia, dan lainnya. Sebab itu semua adalah firman Allah, dan dalam firman Allah pekabaran utamanya adalah Yesus. Filipus berbahagia, bukan karena merayakan hari-hari raya. Dia juga berbahagia bukan karena bayangan belum berakhir. Bukan kedua hal itu. Filipus berbahagia karena dia telah bertemu dengan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat. Artinya Musa ada menyebutkan tentang juru selamat. Benar? Ada banyak ya. Kita baca 3 contoh. Pertama, Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Kemudian Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan menemukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ulangan 18 ayat 15.
seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini semua tentang Yesus. Tidak heran dalam perjalanan ke Emmaus, pada waktu Yesus menjelaskan kepada dua orang murid itu, dikatakan dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia, yaitu Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menjelaskan tentang dirinya kepada dua murid itu, sebab Musa menulis tentang Yesus dalam buku-bukunya. Yesus tidak menjelaskan tentang hari-hari raya atau bayangan belum berakhir kepada mereka berdua. Oh bukan. Tapi hati mereka berkobar-kobar karena Yesus menjelaskan tentang dirinya, Sang Juru Selamat. Kenapa penting sekali kita pahami akan ayat-ayat ini dan penjelasan ini? Sebab ayat berikut ini dijadikan dasar oleh kelompok tersebut bahwa bayangan belum berakhir. Yaitu Kisah 15 ayat 21. Dikatakan, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ini. Ayat ini mereka jadikan dasar bahwa bayangan belum berakhir. Buktinya hukum Musa yang merupakan buku Musa itu masih terus dibacakan. Ayat ini digunakan sebagai dasar oleh kaum pemelihara hari raya bahwa bayangan belum berakhir. Sebab pada zaman jemaat mula-mula, ingat ini Kisah 15, ini sesudah mereka menerima kecurahan roh. Ya, inilah jemaat mula-mula. Hukum Musa dibacakan setiap Sabat di rumah-rumah ibadat. Tapi jangan lupa, traditore. Ya. Jangan artikan hukum Musa hanya tentang peraturan dan ketetapan atau ordinances. Lalu Musa juga tidak punya hukum. Apa yang Musa tulis berasal dari Allah dan yang terutama Allah sampaikan adalah tentang anaknya. Karenanya jangan nongkrong pada satu ayat saja. Sebagai pelajar Alkitab, kita percaya ayat menjelaskan ayat. Kita tidak bisa berhenti pada ayat ini. Sekarang mari kita selidiki ayat ini. Apa maknanya? Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari, kita akan cari ayat yang menjelaskan tentang ayat ini. Dan tidak perlu jauh-jauh, masih dalam buku Kisah. Oleh karena itu pada sore hari ini, saya minta yang sudah belajar, kita sudah berapa kali tes, seberapa kali latihan, ayat mana yang menjelaskan tentang ayat ini, bahwa yang dimaksud di sini bukan tentang ketetapan, bukan tentang hukum yang dibacakan setiap hari Sabat. Silakan yang punya HP atau Alkitab, tolong cari ayat yang menjelaskan ayat ini dan masih dalam buku Kisah. Demikian juga yang di Zoom. Bila mana mau ikut, silakan buka HP-nya, buka aplikasi Alkitab. Kata apa yang perlu kita cek dari ayat ini untuk mendapatkan ayat lain yang menjelaskan tentang ayat ini. Bahwa yang dimaksudkan bukan tentang peraturan atau ketetapan. Coba dibaca, boleh kasih mic sama Uncle Nofri. Kisah Rasul 8:23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Baik, terima kasih Uncle Nofri. Jadi ingat, kata kuncinya jangan lupa dan fokusnya adalah hukum yang dimaksudkan bukan tentang ketetapan. Jadi saat mereka baca, mereka bukan fokus kepada ketetapan, apa yang mereka baca atau mereka kabarkan setiap Sabat. Itu yang perlu cari. Dan tadi Saudara Nofri sudah dapatkan ayat yang menyatakan bahwa pada saat mereka membaca hukum Musa, yang mereka baca tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang Yesus. Ada lagi nggak ayat itu dalam buku Kisah? Berapa Uncle Wilson? Ya, Kisah 13 ayat 39. Ya. Uncle Peter juga dapat hal yang sama ya.
Kita langsung masuk saja ya supaya kita pelajari sama-sama. Kita baca. Kisah 13, kita mulai dari ayat 13 sampai 15. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, kalau disebut hukum Taurat itu adalah buku Musa. Pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Jadi selesai baca, mereka himbau untuk ada tanggapan. Perhatikan, pada hari Sabat hukum Taurat dan kitab para nabi dibacakan. Hukum Taurat itu sama dengan buku Musa atau hukum Musa. Dan karena diberi kesempatan untuk beri tanggapan, Paulus berdiri. Kita baca ayat 16. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Lalu Paulus menjelaskan secara singkat sejarah kehidupan bangsa Israel. Silakan baca nanti di rumah. Nah, perhatikan cuplikan berikut ini dari apa yang Paulus jelaskan berdasarkan pembacaan kitab Taurat tersebut dan kitab para nabi. Kita baca ayat 22 sampai 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Siapa fokusnya? Yesus. Perhatikan yang berikutnya dalam ayat 26 dan 27. "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat." Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada bangsa Israel, yaitu Yesus Kristus. Tapi mereka tolak dan bahkan mereka bunuh. Dan perhatikan, itu semua sudah dinubuatkan dalam perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Kita renungkan, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa kita harus renungkan? Kitab Musa dan kitab para nabi dibacakan setiap Sabat, dan yang dikabarkan adalah tentang Yesus dan tentang penolakan Israel akan Yesus dan bahwa Israel akan bunuh Yesus. Semua itu disampaikan dalam kitab-kitab hukum serta kitab para nabi dan dibacakan setiap Sabat. Setiap Sabat orang-orang ini dengar ada Yesus juru selamat dan ada umat Allah yang menolak, dan itulah diri mereka sendiri, yaitu bangsa Israel. Luar biasa bangsa Israel ini ya. Setiap Sabat itu dibacakan. Seharusnya itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa, wah, nanti kami yang bunuh juru selamat. Bahaya dong, kalau gitu kita harus bertobat. Tapi tidak. Mereka genapi itu yang dibaca setiap Sabat itu. Dalam tanggapannya ini, Paulus tidak menjelaskan tentang hari-hari raya. Paulus juga tidak jelaskan bahwa bayangan belum berakhir. Tidak. Tapi Paulus jelaskan tentang Yesus. Sebab Yesuslah yang Musa tulis dan buku Musa dibaca setiap Sabat. Mari kita baca bagian akhir dari tanggapan Paulus, yaitu ayat 33 sampai 41. Kisah 13 ayat 33 sampai 41 dikatakan di sana, "Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti ada yang tertulis dalam Mazmur kedua, 'Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini.'" Paulus mengabarkan tentang Yesus yang mana ini? Yesus anak yang Bapa peranakan.
Ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Artinya masih mati. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Pesan penting Paulus adalah juru selamat kita adalah Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan Allah, dan di dalam Yesuslah kita memperoleh pengampunan dosa dan pembebasan dari segala dosa. Itulah sebabnya dibacakan setiap hari Sabat. Sebab kita tidak mendapat pengampunan dosa dan pembebasan dari segala dosa dari hukum Musa. Tapi hukum Musa atau buku Musa itu dibacakan untuk mengarahkan kita kepada Yesus. Jadi menggunakan Kisah 15 ayat 21 sebagai dasar bahwa bayangan belum berakhir sudah jelas tidak alkitabiah. Hal itu adalah salah. Kembali ke Wegener. Yang Wegener sampaikan juga sama, bahwa kitab tersebut dibacakan bukan untuk menyatakan bayangan belum berakhir, tetapi mengabarkan tentang Yesus. Itu sebabnya para pendengar menangis, sebab mereka sadar mereka tidak menuruti akan perintah Allah. Tapi ada jalan keluar, ada pengampun dosa, ada pembebas dosa. Perhatikan apa yang Wegener sampaikan pada bagian akhir dari artikelnya. Halaman 708 dikatakan, orang-orang menangis ketika mereka mendengar kata-kata hukum. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Wajar jika orang menangis ketika mendengar hukum yang menghukum mereka akan dosa. Tetapi Allah memberitahukannya kepada mereka agar mereka dapat bersuka cita. Hukum tidak bertentangan dengan janji-janji Allah. Pekerjaan pertama penghibur adalah menginsafkan akan dosa. Firman kehidupan dinyatakan kepada kita agar sukacita kita menjadi sempurna. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Hukum tersebut dibacakan bukan hanya menyatakan akan dosa, tetapi terlebih menyatakan akan pengampunan dosa sehingga kita dapat bersukacita. Dan itulah pekerjaan sang penghibur yang adalah Yesus Kristus. Jadi bapak dan anak, yaitu Joseph Harvey Wegener dan Elliot Joseph Wegener, atau sering kita dengar dengan istilah E.J. Wegener, bukan mengajarkan bahwa bayangan belum berakhir, tetapi menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh buku Musa atau hukum Musa adalah tentang Yesus. Sebab demikianlah yang dilakukan bangsa Israel. Mereka membaca kitab Musa dan kitab para nabi setiap Sabat yang isinya menyatakan tentang Yesus dan pengampunan yang mereka terima dari Yesus. Kemudian kutipan berikut ini jadikan dasar bahwa bayangan belum berakhir, yaitu dalam tulisan Roh Nubuat, tulisan Nyonya White, Review and Herald, Mei 6 tahun 1875, paragraf 12. Dikatakan di sana, Musa sendiri tidak membuat hukum. Kristus, malaikat yang telah Allah tetapkan untuk berjalan di hadapan umat pilihannya, memberikan kepada Musa ketetapan-ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk suatu agama yang hidup dan untuk mengatur umat Allah. Perhatikan, umat Kristiani melakukan kesalahan besar dengan menyebut hukum ini keras dan sewenang-wenang.
yaitu hukum Musa itu, dan kemudian membandingkannya dengan Injil dan misi Kristus dalam pelayanannya di bumi, seolah-olah dia bertentangan dengan ajaran adil yang mereka sebut hukum Musa. Kelompok tersebut yang menyatakan bahwa bayangan belum berakhir berkata bahwa orang Kristen melakukan kesalahan besar dengan menyebut hukum Musa itu keras dan sewenang-wenang dibandingkan dengan Injil dan misi Kristus. Mereka bilang hal itu karena orang Kristen membedakan hukum Musa dan misi Yesus, padahal sebenarnya sama. Mereka benar atau salah? Ya, benar atau salah? Benar, mereka benar ya. Kelompok tersebut benar menyatakan bahwa hukum Musa dengan misi Yesus sama. Ya. Gereja-gereja Kristen lain bilang berbeda. Jadi yang mereka katakan benar. Penjelasan mereka benar bahwa kutipan ini menyatakan orang Kristen yang lain itu yang menganggap hukum Musa berbeda dengan misi Kristus salah. Sebab orang Kristen lain katakan hukum Musa itu keras, sewenang-wenang dibanding dengan Yesus yang penuh kasih. Ya, berbeda. Apa yang mereka jelaskan benar. Bahwa berdasarkan kutipan ini, orang-orang Kristen tersebut salah. Itu benar. Orang Kristen melihat perbedaan antara Allah di perjanjian lama dengan Allah di perjanjian baru. Padahal Allah tetap sama dari dulu sampai sekarang. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Allah tidak berubah. Banyak yang melihat Allah di perjanjian lama keras. Dan Allah di perjanjian baru penuh kasih. Padahal dari dulu sampai sekarang Allah sudah penuh kasih. Ya. Orang tidak pelajari, tidak baca sebaik-baiknya apa yang perjanjian lama nyatakan. Sebagai contoh yang tadi, pada waktu bangsa Yehuda mau ditawan, yang Allah tidak tahan-tahan lagi, itu adalah yang ketiga. Peristiwa 1 dan 2 tidak terjadi, Allah masih kasih kesempatan. Dan itu juga berdasarkan kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Kalau kita baca dalam buku Yeremia, ya, berulang-ulang Allah kasih kesempatan kepada mereka, tapi mereka tetap keras hati, mereka tetap berzina, mereka tetap menyembah Allah yang salah. Ulang-ulang dibuat, ulang-ulang Allah kasih kesempatan. Itu sebabnya Allah gunakan ilustrasi Gomer, ya. Gomer ini adalah seorang pelacur, ya. Dia suruh Hosea untuk nikahi. Dan bahkan setelah menikah, Gomer ini sudah dinikahi, masih melacur. Luar biasa. Tapi orang tidak lihat itu, orang hanya lihat hukuman. Bukan hukumannya. Sebelum hukuman itu Allah berikan kesempatan demi kesempatan, kasih karunia demi kasih karunia. Nah itu dia ya. Tapi apakah kutipan ini menjadi dasar bahwa bayangan belum berakhir? Tentu tidak. Kenapa? Karena bukan itu konteksnya. Itu sebabnya kita banyak baca supaya kita bisa lihat konteksnya. Dan itu pun kita sudah ringkas. Kalau kita mau baca selengkapnya panjang, lebih banyak lagi waktu. Artikel ini Nyonya White tuliskan untuk meninggikan hukum Allah. Sebab dalam paragraf 15 Nyonya White berkata yang berikut ini. Review and Herald Mei 6 tahun 1875 paragraf 15. Orang-orang yang mengaku Kristen sekarang berseru, Kristus adalah kebenaran kita, tetapi mengabaikan hukum, ya, atau istilah lainnya kasih, cukup kasih, hukum tidak perlu, ya. Mereka berbicara dan bertindak seolah-olah misi Kristus ke dalam dunia yang telah jatuh adalah untuk tujuan tegas meniadakan hukum Bapanya. Bahaya ini. Inilah ringkasan dari maksud tujuan Nyonya White menuliskan artikel tersebut. Bahwa pemahaman bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus hukum Bapanya itu salah. Ya. Perhatikan, Nyonya White dengan jelas mengatakan hukum Bapanya. Pada bagian akhir artikel Nyonya White tuliskan yang berikut ini. Perhatikan. Orang-orang Yahudi menolak Kristus dan karena itu seluruh sistem agama mereka bagi mereka tidak terbatas, tidak dapat dijelaskan dan tidak pasti. Mereka mementingkan upacara-upacara bayangan yang telah bertemu dengan kegenapannya, seperti yang mereka lakukan pada hukum 10 perintah yang bukan bayangan.
tetapi kenyataan yang abadi seperti tahta Yehova. Kenapa ini perlu kita perhatikan? Ada lihat hal-hal yang berbahaya di sini? Betul, terima kasih Uncle Wilson. Mereka samakan hukum upacara dengan 10 perintah Allah. Mereka samakan hukum upacara dengan hukum moral. Ya. Apalagi yang bahaya di sini? Kenapa agama mereka tidak terbatas atau belum selesai, belum berhenti? Apa dasarnya? Karena mereka tidak percaya. Dikatakan orang Yahudi menolak Kristus. Karena orang Yahudi menolak Kristus, mereka terus dengan apanya? Upacara-upacaranya. Yang tidak tahu sampai kapan, karena kalau memang Yesus itu bukan Yesus, mereka masih tunggu-tunggu. Tidak heran sampai sekarang mereka masih tunggu. Tidak terbatas, tidak tahu sampai kapan. Bayangan belum berakhir. Bisa lihat bahayanya? Kalau kita mengajarkan bayangan belum berakhir, berarti kita menolak Kristus. Ini roh nubuat yang bilang, bukan saya. Dan mereka yang menolak Kristus dan menyatakan bayangan belum berakhir, mereka menyamakan hukum Musa dengan hukum moral. Hukum yang Musa tulis mereka buat sama dengan hukum yang Allah tulis dengan jarinya. Bahaya. Saudaraku dalam Tuhan, ingat tadi, traditore, uji. Saudara juga perlu uji apa yang saya kabarkan ini. Supaya jangan salah, kita punya harus roh jemaat Berea. Dengar, uji. Paulus saja mereka uji, apalagi hanya seorang Wilmore. Ya, uji lagi. Tapi puji Tuhan, dari apa yang saya dapat dari kutipan ini, saya lihat saudara sekalian mempunyai pengertian yang sama. Artinya roh kita bekerja, roh yang sama. Saudaraku dalam Tuhan, saya rasa sudah cukup. Saya tidak tahu, kalau masih ada dari Zoom juga, kalau ada pertanyaan mengenai ajaran itu silakan, nanti saya coba bantu. Brother Wilmore, Ya, skip dikit ya karena ya silakan. lagi dijelaskan. Terima kasih. Jadi begini, bahwa umat Tuhan harus menyelidiki, harus menguji, itu harus. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah uji, kita tidak pernah selidiki, maka kita tidak akan punya minyak nantinya. Jadi apa yang terdapat di dalam Matius 25 yang tidak punya minyak itu adalah orang-orang yang cuma ikut-ikut, tidak pernah menguji, tidak pernah menyelidiki, sehingga tidak punya minyak. Itu yang disebut minyak. Itu satu. Langsung saya kasih jawaban, brother. Oh, ini sama dengan pelajaran hari ini. Jadi saya mau bagi sedikit beberapa kutipannya, dan di Share of Ages juga ada, di Roh Nubuat ada. Jadi ini pelajarannya kan diambil dari Ibrani 9 ayat 8 sampai 10. Saya baca saja ya. Boleh waktu sedikit, brother? Silakan Bang, masih banyak waktu, silakan. Oke, saya baca ayatnya, Ibrani 9 ayat 8 sampai 10. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Nanti saya komentarin yang ayat 9, ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, kalau bahasa Inggrisnya ini namanya feast, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Kalau di bahasa Inggrisnya Reformation, itu tentang kematian Yesus. Jadi ini berakhir sebenarnya kalau orang Advent tidak tahu ini keterlaluan. Kalau di luar sana orang-orang masih merayakan kurban, merayakan ini dan itu, apalagi orang Yahudi, ya sangat ironis. Karena apa? Orang Advent itu kan punya yang disebut Yesaya 8 ayat 20 adalah
to the law and testimony, Alkitab dan roh nubuat. Jadi bisa menjelaskan satu sama lain. Nah, di dalam kutipannya, ya saya baca aja mungkin di Desire of Ages halaman 450 digit 1 ada menjelaskan ini. Jadi waktu itu peristiwanya begini. Yesus di dalam minggu terakhirnya di dunia, dia kan pernah melakukan penyembuhan di hari Sabat. Jadi menurut Desire of Ages ini, sejak penyembuhan di Bethesda, dia sudah tidak mengikuti acara-acara itu. Padahal waktunya kan belum digenapi, tapi sudah mau digenapi. Apa yang terjadi? Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan anak-anaknya Yosef itu pada heran semua, anaknya Yusuf, heran. Kenapa Yesus ini kok tidak bergeming padahal kita mau perayaan ke kota Yerusalem istilahnya. Jadi itu satu peristiwa yang menunjukkan bahwa Yesus pun, nah ini buat saudara-saudara kita yang penganut lunar ini jelas sekali ya, Yesus sendiri pun tidak mengikuti lagi upacara-upacara itu. Oke, di dalam buku Roh Nubuat, tepatnya di Review and Herald 5 Februari 1901 paragraf 5 dan juga September 29 1896 paragraf 11, itu jelas-jelas Ellen G. White mengutip nama Paulus, bahwa Paulus juga tidak merayakan feast atau bayangan-bayangan ini. Karena sudah disebutkan tadi oleh Brother Ilmor juga. Jadi ini kita bersyukur ketika dua yang punya ministry, kalau sumbernya sama, siapapun yang berbicara tidak akan pernah berbeda. Jadi kata-kata Brother Wilmore tadi, saya dengarkan tadi pagi juga oleh narasumber saya mengatakan, orang yang masih menerima bayangan artinya dia menolak Yesus. Persis bahasanya sama. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bang Fabrizio, puji Tuhan, luar biasa. Ya memang bukan hal yang mudah, makanya tadi saya sampaikan, bagi perasaan saya rasa sudah cukup untuk menyatakan bahwa bayangan sudah berakhir. Karena kita bukan mau mempermalukan kelompok, bukan mau mempermalukan individu. Kita malah mengabarkan ini supaya mereka bertobat. Ya, sebagaimana kelompoknya Bang Fabrizio tadi, mereka belajar untuk mengabarkan kepada orang. Ya, jangan terjerumus kepada ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Sudah jelas bayangan sudah berakhir, bayangan sudah digenapi. Baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan dengan jelas bahwa bayangan sudah berakhir. Barang siapa yang berkata belum berakhir, itu artinya menolak Yesus. Kita baca beberapa kutipan terakhir. Signs of the Times, November 7 tahun 1892, paragraf 5, yang berkata, dia berusaha, dia di sini adalah Yesus, untuk membuka kepada manusia fakta bahwa sistem agama Yahudi disajikan dalam tipe atau lambang dan bayangan seluruh misteri Injil. Pelayanan di masa lalu sama sekali tidak boleh dianggap hina, karena di dalam Kristus tipe yaitu lambang bertemu dengan antitipe yaitu kegenapannya, dan bayangan substansinya. Yesus berusaha menjelaskan fakta tentang lambang atau tipe dan kegenapannya, antitipe, dan bayangan serta substansinya atau wujud nyatanya. Dan itu semua sudah bertemu di dalam Yesus. Yesuslah kegenapannya. Itu sebabnya kenapa mereka yang berkata demikian menolak Yesus, karena sudah dalam Yesus semuanya. Kalau dibilang belum, berarti mereka tidak percaya apa yang Yesus sampaikan. Kemudian Selected Messages buku pertama halaman 237 paragraf 3. Kepada Musa terungkap pentingnya perlambang dan bayangan yang menunjuk pada Kristus. Dia melihat sampai akhir akan apa yang harus ditiadakan ketika pada kematian Kristus tipe bertemu antitipe. Musa lihat. Abraham juga katakan apa? Dia bersuka cita melihat hariku. Dia lihat ini semua adalah lambang digenapi dalam Yesus. Dan sebagai penutup, singkat, padat, dan jelas. Dan ketika Kristus mati, bayangan itu berhenti. Signs of the Times, Agustus 7, 1879, paragraf 4. Kiranya ini menjadi semangat bagi kita, seperti Paulus dan para rasul, untuk bekerja keras mengabarkan, ya, terbukti
kelompoknya Bang Fabrizio juga pelajari. Karena tujuan mereka pasti untuk kabarkan, karena banyak yang sudah terjerat. Dan kita kerja keras untuk melawan, bukan kita membenci, tapi kita rindu untuk mereka bertobat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada sore Sabat yang indah ini, boleh berkumpul seberapa yang ada, mempelajari akan firman-Mu serta tulisan Roh Nubuat, yang sudah dengan jelas, terang benderang menyatakan bahwa lambang dan bayangan sudah berakhir. Tetapi ada saja orang di luar sana, kelompok yang ada di luar sana, yang berusaha menyatakan bayangan belum berakhir. Kami bukan mau mempermalukan atau mendiskreditkan, tapi biarlah pekabaran ini menjadi panggilan, himbauan, agar yang sudah terjerumus boleh kembali, bertobat untuk datang kepada Engkau ya Yesus, di mana di dalam-Mu semua lambang dan bayangan sudah digenapi. Pada saat Engkau mati, bayangan berhenti, sudah selesai. Tolong kami dengan Roh-Mu, sebagaimana Paulus bekerja keras untuk mengabarkan kebenaran dan melawan akan pekabaran-pekabaran yang tidak sesuai, bukan karena membenci orangnya, tetapi karena kami mau agar mereka kembali dan bertobat. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Berbeda-beda kelompok, tapi bila mana satu roh yang bekerja, satu pekabarannya. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.